dalam penelitian masuk dalam 10 besar di dunia ini, orang Indonesia itu punya tingkat kepedulian yang baik kepada sesamanya. Coba kita lihat di bulan suci Ramadan ini bagaimana gemarnya orang-orang yang berbagi. Ya. Itulah yang dimaksud dengan fisara, berbagi dalam keadaan lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam ini sudah mulai redup-redup. Mungkin faktor terlalu banyak buka tadi. Padahal cuaca lumayan cerah di hari ini. Coba saya tes sekali lagi. Apalagi yang di belakang, kayak ceramah sendiri kayaknya yang di ibu-ibu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersemangat memang jamaahnya Nurul Istiqamah ya. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Istiqamah yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, bagi orang yang berislam dan beriman, itu ada dua hal yang senantiasa dia cari dalam hidupnya. Yang pertama, bagaimana agar dia senantiasa merasakan ketenangan. Dan yang kedua, bagaimana ia senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Kedua unsur itu bisa didapatkan kalau seseorang pandai mensyukuri apa yang Allah telah titipkan dan anugerahkan selama ia hidup di atas dunia ini. Seorang istri pandai bersyukur terhadap apa yang telah dihasilkan suaminya, dan seorang suami pandai mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepadanya dalam usaha kesehariannya. Itulah konsepnya yang sama-sama kita telah ketahui. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan taslim tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi yang menjadi suri teladan terbesar dalam kehidupan umat manusia dari dahulu, saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemimpin yang mana ketika beliau menetapkan kebijaksanaannya senantiasa memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang senantiasa menjaga ketenangan dan kedamaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-Qalam ayat keempat, wa innaka ma'ala khuluqin azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Tarwih Masjid Nurul Istiqamah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk di malam ke-13. Masjid kita ini alhamdulillah masih ramai. Mudah-mudahan tetap tambah ramai lagi jamaahnya. Karena tadi saya dari Tondokuli menuju ke sini, lalu kemudian macet di daerah Batu Raya, saya putar balik ke Antan. Saya berpikir tidak apa-apalah macet. Yang penting iman ini tidak macet gitu ya. Saya lanjutkan perjalanan bahwa ramai memang jalan. Tapi yang lebih penting lagi diramaikan adalah bagaimana
kita meramaikan masjid ini, ya. Karena masjid itu, Pak, ya saya melihat bahwa masjid itu banyak sekali fungsinya. Di antara dua sisi yang saya selalu sampaikan adalah tempat menghubungkan diri kita kepada Allah dan tempat untuk menghubungkan diri kita kepada sesama manusia. Semakin sering kita datang ke masjid, maka sering pula juga kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam urusan ibadah di bulan suci Ramadan ini jangan menjadi pribadi yang setengah-setengah. Apa yang saya maksud menjadi pribadi yang setengah-setengah itu di luar sana, bukan di daerah Nurul Istiqamah ini, di luar sana. Tadi malam saya ceramah di tempat lebih besar masjid kita ini sekitar 30% besarnya lagi, dan dia bertingkat 2. Jamaahnya itu tersisa 1 baris lebih lagi. Saya bilang pada kemana ini? Bilang pada sibuk dengan urusan masing-masing. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada yang saya ingin tanyakan. Kita ini dipertemukan bulan suci Ramadan, Pak. Ibu-ibu sekalian yang di belakang, mudah-mudahan tidak ceramah sendiri, ya. Kita ini dipertemukan bulan suci Ramadan. Yakinlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dulu mungkin kita sama dengan istri kita, lalu kemudian sudah dipanggil duluan oleh Allah, sudah tidak ada lagi. Dulu kita sama orang tua kita, dengan yang penuh kita cinta dan kasih sayang, sekarang sudah tidak ada lagi. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang bisa menjamin dirinya dipertemukan bulan suci Ramadan yang akan datang? Tidak ada. Lebih dekatnya lagi, adakah seseorang yang beriman, yang berani menjamin dirinya mampu mengakhiri bulan suci Ramadan ini? Tidak ada. Kita ini lemah di balik kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena saya diberikan waktu di sini lumayan, maksimal 20 menit. Ya kalau di tempat lain maksimal 15 menit. Ya, berarti di sini naik sedikit volumenya gitu ya. Apa yang kita cari di bulan suci Ramadan ini? Kita ini kalau berislam, alhamdulillah, mulai dari nenek ta, bahkan neneknya nenek ta adalah semua Islam. Tapi Islam itu tidak cukup dengan Islam keturunan, Pak. Islam itu harus dengan implementasi dan pembuktian juga. Seperti saya menggenggam mic ini. Kenapa mic ini masih tergenggam dengan baik? Karena mungkin 5 dari jemari-jemari saya masih ada pada itu. Kalau perlahan-lahan saya lepaskan satu persatu, sama dengan keyakinan kita, kedekatan kita kepada Allah, rukun-rukun Islam sudah mulai kita lepaskan satu persatu itu, maka akan terlepaslah keislaman itu dalam diri kita. Oleh karenanya, Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur ini Pak di Indonesia. Saya kebetulan 7 tahun di Mesir. Kadang-kadang ditanya sama orang luar, dari mana? Min ayyi balad? Indonesia. Bahagia sekali orang-orang mendengar itu Indonesia. Kenapa? Akbaru daulal Islam fil alam. Penduduk yang paling mayoritasnya Muslim di dalamnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau beriman, alhamdulillah, bukti kehadiran ini di masjid ini adalah bagian daripada keimanan kita. Namun yang dicari oleh orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berpuasa itu adalah bagaimana menggapai pribadi takwa itu. Siapa sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu? Mari kita melihat dalam kesempatan singkat ini yang digambarkan Allah dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. 4 karakter yang dicari oleh orang-orang yang berpuasa, yang menahan haus dan laparnya 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. 3 menghubungkan antara sesama manusia, dan 1 lagi menghubungkan kepada Allah. Yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa mampu
dan gemar untuk berbagi di saat dia dalam keadaan lapang. Alhamdulillah orang Indonesia itu, khususnya orang Sulawesi Selatan, tingkat kepedulian dan kesesamaannya itu dalam penelitian masuk dalam 10 besar di dunia ini. Orang Indonesia itu punya tingkat kepedulian yang baik kepada sesamanya. Coba kita lihat di bulan suci Ramadan ini bagaimana gemarnya orang-orang yang berbagi. Ya. Itulah yang dimaksud dengan pisara, berbagi dalam keadaan lapang. Kenapa kita dianjurkan untuk berbagi atau berinfak? Kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini di masjid kita ini. Karena alhamdulillah mungkin karena kepedulian daripada orang-orang di sini. Agama manapun, bahkan orang yang tidak beragama pun, itu menganjurkan untuk senantiasa peduli dan berbagi kepada sesamanya. Berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Posisi yang lebih dalam lagi adalah fiddarra. Ada orang yang sanggup berbagi, Pak, berinfak, walaupun dia mungkin dalam kehidupan pas-pasan. Kalau yang tadi itu pisarra, kita baru terima gaji, atau mungkin proyek tak, atau mungkin laris penjualan tak, mungkin banyak penjualan tak bagi para pengusaha, pebisnis, lalu kemudian berinfak, itu sesuatu yang wajar. Kita masuk dalam kategori yang pertama tadi. Posisi kedua adalah fiddarra ini, adalah orang-orang yang tertentu, adalah orang-orang pilihan. Adakah di antara kita itu? Ada. Adakah di antara kita itu yang memang kadang-kadang sungguh sangat peduli pada orang lain, peduli dengan masjid, peduli dengan lingkungan sekitarnya? Ada. Tapi orang-orang terpilih mungkin. Mungkin istrinya lagi membutuhkan. Mungkin suaminya lagi membutuhkan terhadap apa yang dia berikan. Mungkin anaknya pengen beli sesuatu, tapi karena pengennya dan kemudian gemarnya, dan tingkat kepedulian yang begitu besar di dalam jiwanya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia memberikan bantuan itu. Dia peduli pada lingkungan sekitarnya itu. Dia kemudian melihat penderitaan orang lain itu. Walau pada hakikatnya dirinya dan keluarganya lebih membutuhkan daripada apa yang dia berikan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah wal kazibinal ghaiz. Karakter orang yang berpuasa itu, di samping mampu menahan haus dan laparnya, itu lebih ditekankan lagi untuk mampu menaklukkan emosinya dan amarahnya. Kalau dalam sabdanya Rasul, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Standarisasi atau termasuk daripada kebaikan seorang muslim itu adalah ketika seorang lain atau orang lain terselamatkan daripada apa yang kita ucapkan. Jadi ibu-ibu di belakang, halo ibu-ibu di belakang. Saya tidak tahu tapi dalam survei, tapi mungkin daerah di sini tidak. Saya tidak tahu apakah yang sering marah-marah itu apa ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi mohon maaf ibu-ibu ya, dalam penelitian itu lebih banyak yang sering marah-marah ibu-ibu dibanding bapak-bapak gitu ya. Nah, makanya dalam survei, makanya dalam agama dikatakan, dalam tuntunan Rasul mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang orang lain terselamatkan daripada apa yang kita ucapkan. Kalau kita mampu menahan haus dan lapar kita dari pagi kemudian menjelang maghrib, itu kan tersirat pesan bahwa setidaknya kita juga mampu untuk menaklukkan lisan kita ini dari menceritakan kekurangan orang lain. Kalau kemudian kita sanggup menahan haus dan lapar kita, berarti ada nilai-nilai pesan dalam agama bahwa kita juga sanggup untuk menundukkan dan menaklukkan pendengaran kita dari sesuatu mendengar yang mungkin merugikan dan merugikan orang lain. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam versi Rasulullah, dalam sabda Rasul itu, orang yang kuat itu adalah laisa as-sadidu bis-sur'ati innamas sadidu allazi yamna'u nafsahu indal ghadab. Ini menurut versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hebat, yang kuat itu adalah orang yang ketika dia punya potensi marah, berhak untuk marah. Mungkin karena dizolimi, mungkin karena dikhianati, mungkin karena terlalu direndahkan. Tapi kemudian yamna'u nafsahu indal ghadab. Dia mampu menaklukkan itu.
Dia mampu menahan itu. Dia kemudian lebih menyalurkan kelembutan dan lebih mencari jalur kedamaian dan ketenangan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah bagaimana agar puasa kita ini menjadi puasa karakternya orang bertakwa, berkualitas di dalamnya. Yang wal afina aninas. Banyaknya rangkaian ibadah yang kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang, ya. Mulai dari malam sampai kemudian malam lagi. Mulai dari pagi sampai kemudian pagi lagi. Karena kadang-kadang ada yang sebelum sahur itu sudah diawali dengan sholat malam. Banyak di Indonesia ini, terkhusus ini di Makassar ini, banyak orang-orang yang melakukan sholat malam. Lalu kemudian setelah sholat subuh dia lanjutkan dengan zikir, menunggu isyraq, dilanjutkan dengan duha, dilanjutkan lagi dengan tadarus. Alangkah indahnya kalau seluruh rangkaian ibadah ini kita kualitaskan dengan menjadi pribadi apa lagi Pak? Pribadi yang afina anin nas. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Memang susah kadang-kadang kita maafkan orang lain, Pak. Karena kadang-kadang orang yang berpotensi menyakiti kita itu adalah kadang-kadang sahabat dekat, Pak. Kadang-kadang adalah orang-orang terdekat, Pak. Kadang-kadang orang yang kita sayangi. Kadang-kadang orang yang kita sudah dekat bertahun-tahun dan puluhan tahun dengannya. Tapi yakinlah bahwa seberat sesuatu perjalanan dan perjuangan itu, Allah juga menjanjikan sebuah ganjaran dan pahala serta ketenangan yang luar biasa di dalam hati kita. Jangan menjadi pribadi yang begini Pak, yang kadang-kadang 1001 kebaikan saudaranya dia lupakan itu. Hanya karena satu kehilapan yang dilakukan oleh temannya, sahabatnya, atau mungkin saudaranya. Dia lupakan itu 1001 kebaikannya, lalu kemudian yang dia ingat hanya satu kehilapannya, Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bukankah kita sama-sama telah mengetahui bahwa dalam agama kita itu menuntun kita untuk mengingat kebaikan orang lain. Agama kita menuntun kita untuk menguatkan saudara kita, bukan melemahkan. Agama kita Pak menuntun kita untuk senantiasa memahami dan saling menolong serta saling menguatkan, memuliakan, bukan meruntuhkan dan mengkhianati satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, ya ini yang terakhir karena waktu memang saya sudah mendekati kepada batas yang telah ditentukan. Ya. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kita ini manusia, Pak. Ibu-ibu sekalian juga. Manusia ini tuh punya dan memang potensi berdosanya dan bersalahnya ada. Tapi bagaimana pesan ayat di atas mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu fahisyah yang mungkin merugikan dirinya atau mungkin melanggar tuntunan agamanya atau mungkin merugikan orang lain. Bagaimana tuntunan agama kita? Zakarullah, senantiasa ia kembali cepat bertaubat. Bulan suci Ramadan ini Pak adalah bulan yang penuh dengan berkah. Betapa banyak dahulu orang-orang yang mungkin jarang datang ke masjid, tapi dipertemukan bulan suci Ramadan menjadi pribadi yang dekat dengan masjid. Berarti ada keberkahan didapatkan di dalamnya. Ada mungkin orang dahulu terlalu ego dengan kehidupan dan kenikmatan yang dihasilkan bersama dengan keluarganya. Tapi kemudian dipertemukan bulan suci Ramadan, lalu menjadi pribadi yang peduli dan loyal. Berarti ada keberkahan yang didapatkan di dalamnya. Ada dulu mungkin orang-orang yang tidak pernah, yang mungkin hanya baca Quran waktu di Patama, atau waktu mungkin baca Quran ketika mungkin ada orang mati, atau mungkin ada yang meninggal dan lain-lain. Dan ada juga orang yang membacakan Al-Quran ketika acara-acara seperti itu. Lalu dipertemukan bulan suci Ramadan, dia menargetkan dirinya agar kemudian senantiasa dekat dan bagaimana senantiasa bersama dengan Al-Quran. Hanya ini yang saya dapat sampaikan bahwa Bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekurangan dan kehilafannya itu datangnya dari pribadi saya yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kehilafan. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.